Halo, nama saya Dimas dan saya akan membuat sebuah lampu emergensi yang bisa dipakai di seluruh ruangan. Lampu living room. Oke, jadi terang benderang ya. Ini fungsinya sih udah hampir seterang lampu utama ya. Kenapa bikin kan sebelum udah jadi gitu? Karena yang pertama, kalau kita bikin itu harganya pertama lebih murah gitu. Ada sih yang beli yang udah jadi dengan harga lebih murah juga ada, cuman bertahannya cuman sekitar 3 sampai 4 jam, bahkan bisa kurang daripada itu. Nah, yang kedua adalah saya pengennya supaya lampu ini bisa langsung ditempel di dinding gitu. Jadi nggak bongkar pasang, nggak copot pasang gitu. Ketika mau dipakai tempel dulu, ketika lampu mati, ketika lampu nyala dicas dulu gitu. Nah, kita nggak pengennya kayak gitu, tapi langsung nempel di temboknya atau di langit-langitnya. Terus yang tiga adalah pengennya supaya lampu emergensi ini bisa menerangi seluruh ruangan, tapi dengan satu kontrol gitu, dengan satu power. Terus alasan berikutnya adalah pengennya supaya ketika tenaganya habis bisa diganti dengan power bank yang lain gitu. Langsung aja kita lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, skemanya seperti ini akan kita buat. Ini adalah living room atau ruang tamu. Terus di sini ada kamar tidur satu. Kemudian di sini ada kamar tidur. Sorry, ini adalah kamar mandi. Terus ini adalah kamar tidur 2. Nah, kita akan membuat lampunya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk cablingnya atau perkabelannya kita akan buatnya seperti ini. Jadi semua lampu ini ditarik ke sini, ini juga ditarik ke sini, ini juga ditarik ke sini, ini juga ditarik ke sini. Nah, kemudian di sini di ruang tamu akan kita bikin sebuah stop kontak. Di sini ada saklarnya, terus juga ada colokan buat power di mana kita bisa nyolokin power bank. Jadi dari sini, dari living room sini, kita bisa ngatur lampu-lampu yang akan menyala mana aja di ruangan atau di rumah kita ini. Oke, saya udah menyiapkan beberapa lampu dengan tenaga USB. 1, 2, 3, 4. Ini buat backup, ini juga buat backup. Jadi 2 di ruang tamu, 1 di kamar mandi, dan 1 di kamar tidur. Tes dulu nih dengan menggunakan power bank, nyala apa enggak. Nah, ya. Oke, ini pertama-tama kita potong di sini. Kita potong segini, sekitar ya mungkin sekitar 15 sentian, supaya ntar bisa masuk ke dalam langit-langit. Dan juga kabel di bawahnya ini nggak kita perluin ya, karena akan kita ganti dengan kabel yang lain. Jadi kita potong aja ini. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita pasang lampu yang pertama, yang ini dulu.
Untuk posisi saklarnya kita menggunakan colokan yang paling jarang dipakai di rumah. Nah, di sini kita menggunakan jalur untuk kabel antena TV ya, karena kita udah nggak pakai antena TV terestrial. Jadi kita ikat kabelnya ke kabel antena, kemudian akan kita tarik di atas. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel 2x14, itu artinya kabelnya sepasang dan masing-masingnya berisi 14 rabut tembaga. Harganya 10.000 per 5 meter. Kita butuhnya 50 meter ya. Kita ukur kabelnya, kemudian kita potong-potong sesuai kebutuhan, sesuai panjangnya dari masing-masing lampu ke saklar ya. Kemudian semuanya kita ikat jadi satu ke kabel antena yang tadi. Jangan lupa ditandain kabelnya supaya kita nanti bisa tahu kabel mana yang nomor 1, 2, 3, ataupun nomor 4. Di atas plafon kita tarik kabel yang kita simpul tadi ya. Lalu kita uraikan masing-masing sesuai ke jalurnya. Setelah terurai, kita pasang kabel ke lampu LED yang kita pasang dari bawah tadi ya. Kita juga menggunakan selang bakar supaya hasilnya lebih rapi dan juga tidak terjadi konsleting. Kita lakukan juga di semua lampu-lampu yang kita pasang ya. Sebelum membeli kabel, kita juga harus memperhitungkan seperti apa jalur perkabelannya sehingga kita bisa memperoleh berapa kebutuhan panjang kabel yang akan kita pakai nanti. Di atas plafon ini saya juga memasang tali webbing yang berguna sebagai alat emergensi. Karena bekerja di atas plafon ini cukup berbahaya ya, kita bila salah melangkah bisa-bisa terjatuh dari ketinggian 4 meter. Keempat lampu sudah terpasang, kita saatnya ke bawah lagi untuk men-setting saklarnya ya. Kerja di atas plafon lumayan capek ya, karena suhunya panas. Makanya saya suka bawa minuman dingin untuk diminum di atas supaya tetap konsentrasi saat kerja di atas plafon. Nah, sekarang kita coba pasang ya kabelnya ke power bank. Karena kita bekerja menggunakan kabel yang lumayan panjang, jadi kita harus mengecek satu persatu perkabelannya ya. Apakah ada putus di tengah ataukah tidak. Oke Google, turn off lights. Oke, jalur perkabelan pertama kita sudah berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya kita coba juga untuk jalur-jalur kabel yang lainnya. Turn on lights. Kabel yang sudah dites dan berfungsi kita beri nomor untuk mempermudah pemasangan saklar nantinya. Oke Google, turn off bedroom. Sekarang kita coba pakai lampu emergensi ya. Oke, itu nomor ini 4 berarti ya. 4 untuk kamar tidur. Ini untuk nyala lampu yang living room tapi lampu 2. Turn off backyard. Ini kondisi ketika semua lampu mati ya. Oh, lampu itu belum. Hey Google, turn off teras. Ini kondisi ketika mati lampu semua dan nyalain. Oh, lumayan ya. Hey Google, turn on all lights.
bisa berarti ya. Berikutnya kita membuat saklar dari colokan dinding stop kontak 2 USB port. Harganya 20.900. Kita potong di beberapa part penguncinya sehingga bagian casing terlepas dengan bagian elektroniknya. Berikutnya kita hitung ukuran saklar. Di sini saya menggunakan saklar switch mini 2 pin harganya 1.800. Kita ukur dan kemudian kita catat ukurannya untuk kemudian kita bikin mal-malannya ya. Ini berguna untuk kita menentukan layout penyusunan saklarnya sehingga lebih rapi dan juga terorganisir. Berikutnya kita tandai dengan menggunakan cutter dan juga kita menggunakan abu pensil untuk memperjelas garis yang kita buat menggunakan cutter tadi. Selanjutnya kita bor untuk mempermudah proses pemotongan. Jangan lupa untuk merapikan sisa plastik yang berserakan agar istri tidak marah-marah. Sedikit demi sedikit kita potong agar lubangnya sesuai dengan ukuran saklar. Pada proses ini kita lakukan dengan hati-hati ya. Karena bila tidak hati-hati, cutter akan menggores plastik sehingga akan mengurangi estetikanya. Sedikit demi sedikit kita potong agar ukurannya sesuai dengan saklar dan tidak kebesaran. Lakukan dengan hati-hati hingga keempat saklar terpasang dengan rapi. Berikutnya kita pasang soket USB-nya. Oh ya, salah satu hal yang tidak boleh terlupakan juga ketika kita memasang saklar, pastikan juga saklar yang kita pasang tidak mengganjal posisi sasis besi dari stop kontaknya. Jadi diserap ya kekuatannya gimana nih? Jadi diserap kekuatannya. Berikutnya kita pasang soket USB, harganya 3.000. Kita pasang dengan menggunakan lem tembak saja. Jangan lupa juga kita colokkan kabel USB-nya untuk mengetes kekuatan lemnya. Soket USB yang kita pasang memiliki 4 buah pin. Pin 1 dan pin 4 merupakan pin yang memiliki polaritas. Sedangkan pin 2 dan pin 3 merupakan pin yang berguna untuk transfer data. Karena kita hanya memerlukan pin yang memiliki polaritas, jadi yang kita pasang adalah pin 1 dan pin 4 saja ya.
Kita susun dengan rapi dan bisa juga kita perkuat dengan lem tembak agar kabel tidak bergeser. Berikutnya kita membuat kabel USB yang berguna sebagai kabel power. Kita potong dan kupas kabelnya, lalu sambungkan dengan kabel-kabel yang memiliki warna sama. Kabel merah dengan kabel merah, kabel putih dengan kabel putih. Berikutnya kita perkuat dengan selang bakar. Berikutnya kita melakukan tes jalur, apakah rangkaian kabelnya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini saya menggunakan powerbank Rimax, harganya 98.000 dengan kapasitas 20.000 mAh. Kita mengetes jalur dan masing-masing saklar dengan menggunakan lampu LED. Bila lampu LED menyala, artinya saklar kita berfungsi dengan benar. Langkah berikutnya kita pasang soket mikro di keempat jalur kabelnya. Kita rapihkan juga dengan menggunakan selang bakar agar tidak terjadi konsleting. Sekarang udah jam setengah 12 malam dan kita masih lanjut ngerjain ini ya. Ini udah jadi semuanya, udah tersusun, udah dicek perkabelannya udah nyala semua. Oke. Kenapa kita bikin model soket kayak gini? Supaya gampang ya instalasinya. Misalkan butuh modifikasi apa-apa tinggal copot lagi, nggak perlu ngebongkar dari awal. Tapi kalau teman-teman semua pengen langsung disolder ke saklarnya juga bisa aja sih, ini cuma opsional aja. Tutorial menyusahkan diri. Oke, berikutnya kita pasang buat soketnya supaya bisa masuk ke sini dengan pas. Pasangannya kita potong-potong dulu satu-satu. Ini hasilnya yang sudah kita pasang pada kabel di tembok, jadi lebih rapi dan juga ukurannya lebih seragam. Saya sisakan satu kabel untuk proyek kita berikutnya, yaitu ingin bikin lampu otomatis buat di kamar mandi. Oke, sekarang mari kita coba. Pertama kita colokkan dulu powerbank di sini. Ini lagi ngerekam. Colokin powerbank, ujung powernya kita colokkan ke sini ya. Udah kita pasang tadi. Oke, terus ini kita colok ke sini salah satu dulu ya. Kalau nggak bisa coba kita balik. Ini untuk yang kamar mandi. Ini satu. Nah, kalau bisa kita balik ya. Ini berarti 3. Kita nggak mati dan kita pasang sini. Kita coba ya. Hey Google, turn off all lights. Beginilah kondisi ketika mati semua. Tada! Ini atas kamu. Tada! Di belakang kamu. Iya.
Jadi akan mudah menghemat baterai aja, bisa satu doang atau dua doang, ini bisa dengan toilet jam 12:30 tinggal kita rapikan. Oke, ini lampu emergensinya udah jadi ya, udah terpasang di sini. Kita tinggal colokin USB power di sini. Kemudian kita colokin ujungnya tenaganya ke power bank. Kita cek dulu berapa. Power banknya 100% ya. Kita colokin di sini. Oke. Kemudian nih kondisi rumah ketika nyala seperti ini ya. Coba kita matiin dulu listriknya, lampunya. Google turn off all. Oke. Kondisi gelap gulita kayak gini ya. Sama sekali nggak ada cahaya. Coba kita nyalain lampu emergensinya. Apakah berhasil? Kita nyalain lampu emergensi yang pertama. Wow, segini nih hasilnya. Lampu pertama yang ini ya. Kita nyalain lampu yang kedua. Wow, segini hasilnya. Kita coba nyalain bathroom, nyala emergensi. Kalau lampu kamar nyala. Lagi kita liatin ya. Kita matiin bedroom, matiin kamar mandi, matiin lampu living room 2, matiin lampu living room 1. Kondisi kayak gini, gelap semua, gelap gulita. Kita nyalain ya. Bagaimana kondisi misalkan lampu kamar mandi nyala. Kamar mandi nyala nih, kita pakai lampu emergensi. Kemudian lampu kamar tidur nyala kayak gini. Kemudian lampu living room nyala. Oke, jadi terang benderang ya. Ini fungsinya sih udah hampir seterang lampu utama ya. Seterang lampu utama ini. Jadi walaupun listriknya mati, nih ya kan lampu utamanya mati, tapi lampu emergensinya nyala. Jadi kita masih bisa beraktivitas ya, ngelakuin apa aja bisa nyaman, nggak terbatas. Masih bisa ngobrol, masih bisa baca buku, gitu, masih bisa ngeteh. Ini kita kemarin bikin termometer di dispenser sama yang bisa diaktifin pakai NFC. Nanti kita bahas ya di episode berikutnya. Sekarang kita bahas smart security light-nya. Apa ya? Kok security sih ya? Light emergency gitu. Jadi gini ya kondisinya. Ruangannya lampu utama mati, lampu emergensi di living room 2 nyala. Terus kemudian di bathroom juga nyala, bisa kita lihat ya, nyala. Kemudian di bedroom juga, di ruang kamar tidur juga bedroom nyala gitu. Oke. Sekarang kita mau ngetes seberapa kuatnya power bank ini buat nyalain lampu di rumah kita ya, lampu emergensi ini. Power banknya 20.000 mAh, udah kita cas full 100%. Nanti kita hitung pakai stopwatch, dia bisa berkurangnya sampai 1%, itu dia bisa kuat untuk menyalakan berapa lama gitu ya. Langsung aja kita coba ya.
Ini colok ke sini, terus ujungnya colok ke sini. Oke. 100% ya. 100%. Terus semua kita nyalain ya. Nyala. Sebentar kita disconnect dulu kalau gitu. Kita akan nyalain ininya ya, stopwatchnya. Kita nyalain dulu stopwatch timer, stopwatch. Oke ya. Kita colok. Kondisi nyala ya di atas ya. Di kamar mandi dan di kamar juga nyala. Kita akan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berkurang sampai 1%. Oke, kita ganti colokan ya, karena kita pakai yang 2 ampere aja, yang lebih kencang. Ini 2,1 ampere ya. Oke, waktunya udah jalan. Oke, jadi dibutuhkan waktu 8 menit ya, sekitar 8 menit untuk bisa mengurangi 1% baterai power bank kita. 8 menit untuk satu power bank. Jadi misalkan 100% berarti bisa 800 menit. 800 menit dibagi 60 berapa ya? 800 divided by 60. Oke, berarti bisa 13 jam. Wow. Butuh waktu 8 menit, sekitar 8 menit untuk bisa ngurangin 1% power bank kita ya. Berarti kurang lebih bila power banknya 100%, berarti bisa menyalakan lampu, 4 buah lampu di rumah kita sebanyak 800 menit. 800 menit dibagi 60, tadi kita udah coba ngitung. Berarti bisa nyalain lampu bukan kurang lebih tapi lebih dari 13 jam. Itu udah lebih dari cukup ya untuk untuk nerangin lampu di rumah kita. Ditambah ini kan kita pakai power bank. Jadi misalkan kita di rumah punya lebih dari satu power bank, misalkan kita charge full semua, ya itu misalkan baterainya habis, bisa kita ganti power bank yang lain gitu. Jadinya kita nggak akan kegelapan di rumah. Di rumah kita kebetulan punya 2 buah power bank ukuran 20.000 mAh. Berarti kita bisa nyalain lampu sekitar 26 jam nonstop. Wow. Dengan harga kurang lebih berapa ya tadi ya? Kurang lebih 300 ribuan kali ya. Kita bisa nyalain lampu satu rumah dan juga nyalain listrik sekitar 13 jam. Berhasil ya? Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang buat yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat likes dan juga komen dan juga subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian merasa video ini gak bermanfaat, coba klik di komen kira-kira apa sih yang harus disempurnain lagi gitu. Terima kasih buat semuanya. Kayaknya sampai di sini aja. Di episode berikutnya kita akan bahas cara membuat smart dispenser ya. Kita pasang termometer ke dispenser, kayaknya lucu ya kayak yang tadi ya, kita bahas nanti. Oke, sip, thank you. Got it. Turning on 5 days. Oke, Google, good night.